Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap Maria Murni, kelas A, semester 7, NIM 1703030041. Mata kuliah Sosiologi Terapan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk sekarang saya akan membahas buku yang ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul tentang kesenjangan digital internet dan ketidaksetaraan sosial di perspektif internasional. Buku ini ditulis oleh Massimo Regneda dan Glenn W. Musser. Bagian pertama dari buku ini tentang teori dari kesenjangan digital. Dalam teori kesenjangan digital ini ada beberapa sub pokok penting. Yang pertama, reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Yang kedua, teknologi digital, hubungan sosial dan kesenjangan digital. Ketiga, meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan dan ketidaksetaraan. Yang keempat, menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Yang kelima, terbentuknya kondisi ketimpangan baru. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam skala global sedang meningkat kekhawatiran tentang munculnya ketidaksetaraan baru dan reproduksi ketidaksetaraan yang ada. Perkembangan ini adalah bagian dari perubahan sosial dan cepat yang mengantarkan informasi dan jaringan masyarakat. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Bab ini melanjutkan pekerjaan para pendiri sosiologi untuk mengatasi ketidaksetaraan di masyarakat informasi global. Untuk melacak tautan ini, bab ini memperkenalkan file gagasan tentang kesenjangan digital sebelum mempertimbangkan cara teknologi berada perubahan dan ketimpangan sosial budaya. Ini kemudian membahas pembagian digital kapitalisme informasi global dan pembentuk ketidaksetaraan baru. Yang kedua tentang teknologi digital, hubungan sosial dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, sebuah teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone dan Hirsch tahun 1994. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat jaringan yang diaktifkan secara digital, bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam masyarakat informasi. Yang berikut tentang meletakkan teknologi dan dalam dinamika sosial budaya, perubahan dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya di dalamnya, diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan kita, apa yang disebut Marx sebagai bentuk kehidupan termasuk politik, sosial dan aspek simbolik kehidupan sosial. Yang berikut tentang menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Inovasi teknologi digital bersamaan dengan globalisasi, neoliberalisme dan konsumerisme sedang menghasilkan transformasi sosial mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi atau masyarakat jaringan. Dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Penggunaan digital teknologi dalam kegiatan ekonomi terletak di dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan proses dan pola produksi konsumsi. Yang berikut tentang terbentuknya kondisi ketimpangan baru.
Mengingat konteks ketidaksetaraan jaringan, perluasan definisi kemajuan digital adalah salah satu yang membahas aspek multidimensi ketidaksetaraan di era digital. Pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial ekonomi, lokasi geografis, etnis dan bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit digital global, di mana internet lebih rendah penetrasi di negara berkembang. Dikomunikasikan dengan perubahan cepat berbasis internet, paradigma teknologi mengharuskan negara-negara yang kurang berkembang harus melakukannya menggulungi ekonomi maju hanya untuk tetap di tempat mereka berada, dengan demikian membina dan memproduksi ketidaksetaraan global. Yang berikut tentang teori pembagian digital. Yang pertama, pandangan relasi tentang ketidaksetaraan. Penelitian kontemporer tentang kesenjangan digital dan keterampilan digital ditandai oleh bersifat deskriptif. Ketidaksetaraan dijelaskan menggunakan demografi sederhana dari individu yang memiliki akses lebih atau kurang komputer dan internet dan tingkat keterampilan digital yang berbeda. Ini penjelasan tentang perbedaan ini kurang mendapat perhatian. Salah satu alasan keadaan ini adalah dominasi individualistis gagasan tentang ketidaksetaraan, seperti kebanyakan sosial, ilmiah, dan ekonomi. Investigasi penelitian kesenjangan digital bekerja berdasarkan apa yang disebut individualisme metodologi. Yang berikut tentang sumber daya dan teori apropriasi. Dalam buku The Defining Divide telah mengembangkan file teori yang didasarkan pada pandangan relasional tentang ketidaksetaraan. Menyebutnya sumber daya dan teori apropriasi tentang difusi, penerimaan, dan adopsi teknologi baru. Keempat berikut ini adalah konsep inti dari teori. Yang pertama, sejumlah ketidaksetaraan kategori pribadi dan posisi di masyarakat. Yang kedua, distribusi sumber daya yang relevan dengan jenis ketidaksetaraan. 3. Sejumlah jenis akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, sejumlah bidang partisipasi dalam masyarakat. Yang berikut tentang penelitian tentang motivasi akses fisik, keterampilan, dan penggunaan. Sebelum akses fisik, muncul keinginan untuk memiliki komputer dan menjadi terhubung ke internet. Banyak dari mereka yang tetap berada di sisi yang salah. Kesenjangan digital memiliki masalah motivasi. Tampaknya ada di titik hanya punya yang tidak punya, tetapi juga ingin mengingat teknologi digital. Dengan munculnya teknologi baru, masalah penerimaan dalam hal motivasi selalu tertinggi. Pada 1990-an dan 1980-an dan 1990-an, banyak orang menjawab pertanyaan survei bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau internet koneksi. Ketika teknologi telah tersebar luas di masyarakat, motivasi untuk mendapatkan komputer dan menjangkau akses internet meningkat dengan cepat. Yang berikut tentang negara yang sangat maju dan wilayah. Kesenjangan digital di Eropa, ketimpangan sosial, dan internet. Karya sosiologi Theodor Geiger tentang ketidaksetaraan sosial berpendapat bahwa sosial strata dan tindakan individu dan perspektif berkorelasi diuraikan sebagai konsep mentalitas. Mentalitas adalah predisposisi psikis segera menanamkan pada seorang melalui dunia sosial dan pengalaman yang dibuat dan memancar darinya. Artinya posisi sosial dan mentalitas tidak selalu merujuk satu sama lain, tetapi ada status tipikal mentalitas. Dengan demikian, terdapat risiko penutup antara struktur luar dan jiwa individu yang menunjukkan bahwa karakteristik objektif serupa mempromosikan pengembangan karakteristik subjektif yang serupa. Jadi, Geiger berpikir dalam ketimpangan yang didefinisikan kategoris tanpa mengesampingkan pertanyaan tentang gaya hidup dan kondisi batin. Sosiologi Prancis Pierre Bourdieu
mengutip prinsip yang sama ketika ia mendefinisikan kelas-kelas budaya tertentu, dan dari sinilah berkembang konsep habitusnya. Menggunakan analisis korespondensi, Bourdieu memverifikasi keberadaan kelas pola rasa tertentu dengan mengelompokkan preferensi dalam musik, memasak, seni, literatur, dan sebagainya. Karena habitus menggabungkan kedua dampak dari kondisi eksternal dan praktik individu. Konsep tersebut memiliki sebuah tautan antara struktur sosial dan cara hidup individu. Konsep Geiger mentalitas serta konsep habitus Bourdieu dapat bermanfaat untuk dijelaskan praktik yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan konsep ini, menyarankan agar masyarakat memasukkan media digital ke dalamnya kehidupan sehari-hari, tidak terjadi terlepas dari kendala dan keuntungan dari lingkungan yang ada. Sebaliknya, internet hanyalah satu komponen kehidupan masyarakat di mana berbagai faktor sosial berinteraksi satu sama lain. Untuk perbedaan penggunaan media dianggap sebagai jenis sosial ketidaksetaraan harus menjadi kasus yang melibatkan berbagai jenis penggunaan media, keuntungan atau kerugian sosial. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.